سنبلنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الحديث أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأوثق العلا كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد وأشرف الحديث ذكر الله تعالى وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدى هدى الأنبياء وأشرف الموت موت الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير العلم ما نفع وخير الهدى ما اتبع وشر العمى عمى القلب واليد العليا خير من اليد السفلى. Dalam hadis Rasulullah bersabda, amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya paling benarnya ucapan, perkataan, kabar adalah Al-Quran. Wa man asdaqu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Man asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih jujur, lebih benar daripada Allah dalam firman-Nya? Siapa yang lebih bagus daripada Allah dalam firman-Nya? Wa authaqar ula, karena itu dalam berbicara jika berdasarkan Al-Quran maka itu pasti benar. Asdaqul hadits kitabullah. Kalau bertentangan dengan Al-Quran itu namanya gombal, percuma, itu tidak ada artinya. Asdaqul hadits kitabullah. Wa authaqur ula kalimatut taqwa, paling kuatnya tali adalah kalimat at-taqwa. Tali untuk mengikat iman, tali untuk mengikat Islam, atau tali penghubung dengan Allah, penghubung dengan Rasulullah, tali untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, kalimatut taqwa. Karena itu takwa ini diwajibkan untuk disampaikan dalam setiap khutbah Jum'ah, dan bahkan Allah mewasiatkan takwa kepada umat-umat dahulu dan yang akan datang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, anittaqullah wa laqad wasaina alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa laqad wasaina, benar-benar aku wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab, ajaran para anbiya yang membawa kitab, Injil kah, Zabur kah, Taurat kah, Suhuf kah, dan juga kepada kamu di dalam Al-Quran. Wasiatnya apa? Ittaqullah, ittaqullah. Setiap saat ya Allah mengingatkan takwa kepada Allah. Karena itu paling kuatnya tali penghubung dengan Allah adalah kalimatut taqwa. Wa khairal milal millatu Ibrahim, sebaik-baik ajaran-ajaran Ibrahim. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, kata Allah. Allah merintahkan kepada Nabi, ikuti ajaran Ibrahim. Ajarannya Nabi Ibrahim ini diikuti oleh ajaran para anbiya setelahnya. Bahkan kepada Sayyidina Muhammad ditetapkan dalam
syariatnya, di antaranya haji, di antaranya khitan, dan banyak yang lainnya. Karena beliau Nabiullah Ibrahim ini disebut Abul Anbiya, datuknya para nabi. Turunannya itu banyak jadi nabi, kecuali sebagian sedikit, seperti Nabiullah Syuaib. Nabiullah Syuaib itu dari kaum Arab, bukan dari Bani Israel. Nabiullah Syuaib itu bukan turunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi hampir semuanya turunan Nabi Ibrahim. Nabi Allah Ayyub itu ada khilaf, itu ada khilaf. Baik. Wa khairas sunan sunnatu Muhammad, dan sebaik-baik sunan, jalan, aturan adalah sunnahnya Nabi Muhammad, jalannya Nabi Muhammad. Sunnah ini artinya itu macam-macam. Ada sunnah dalam ilmu fiqih, ma yusabu fi'luh wa la yu'agabu tarkuh. Jika dilaksanakan dapat pahala, kalau tidak dilaksanakan enggak berdosa. Ada sunnah dalam ilmu hadis. Sunnah dalam ilmu hadis yaitu sama dengan hadis ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir, yang diidhafakan ke Nabi, baik sabdanya, perbuatannya, takrirnya, sifatnya dan lain-lainnya. Ada sunnah dalam bahasa, itu at-tariqah, jalan. Ada sunnah artinya al-khalaq atau al-fitrah, sunnatullah allati qad khalat min qabl walan tajida li sunnatillahi tabdila. Macam-macam itu sunnah artinya. Karena itu sunnah yang dimaksud ada di sini adalah sebaik-baik jalan-jalannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu jangan nanti orang mengartikan sunnah tadi itu dengan akal-akalannya aja. Ini baru-baru ini sudah ada dari orang Wahabi ngomongnya lain lagi. Jangan kamu itu berbicara bid'ah. Nanti itu sudah dipersediakan untuk jawaban. Katakan aja, apakah hal itu sunnah? Apakah maulid itu adalah sunnah? Jangan bid'ah lagi, karena mereka sudah enggak punya jawaban sekarang. Apakah itu sunnah? Tanya sama dia. Ente tahu enggak artinya sunnah? Dalam segi apa ente mau tanya? Dalam fikih, dalam hadis, dalam apa? Ente sunnah apa yang ente maksud? Nah, kalau sunnah tadi itu adalah yang dimaksud adalah ajaran, bisa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Siapa yang berikan contoh jalan yang benar, jalan yang baik, lu kan bagus. Sunnatan hasanatan, tidak ada masalah. Tapi kalau sunnah dalam hadis lain lagi pembahasannya. Mengadakan maulidnya tidak ada dalam sunnah, tetapi isinya ada dalam sunnah. Paham tak maksudnya? Kalau saya mengadakan misalnya penataran, diskusi, isinya adalah tentang jilbab, diskusinya tidak ada sunnah, tapi isinya minasun sunnah. Mengadakan maulid nggak ada, tapi isinya karena di situ sifatnya Nabi, di situ ada sholawat Nabi, minas sunnah. Paham tak maksudnya ini? Nah, karena itu udahlah nggak usah bulat ente. Bulatnya kamu itu berarti tambah nggak jelas nanti kebenaran dari itu, dan tambah nunjukkan bahwa kamu adalah targetnya adalah mengkufurkan umat Islam, mensyirikkan umat Islam, mentadlil umat Islam. Nah, jadi nggak usah bingung. Jadi kita mau menjawab apa nanti. Nah, kalau mau jawab secara hadis, mau secara fikih, mau menjawab secara tauhid, sunnah itu macam-macam. Nah, karena itu
perlu diperjelas. Kalau anda belum tahu, tapi kalau anda mau mengkaburkan, ya nggak perlu diladenin sudah. Taib, asdaqul sunnah wa ahsanu wa khairus sunan sunnatu Muhammad. Sebaik-baik jalan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, karena beliau adalah utusan Allah di akhir zaman dan semuanya harus melalui pintu beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua amal, semua perbuatan, semua itu harus dikembalikan sesuaikah dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Siapa yang taat kepada beliau berarti taat kepada Allah. Siapa yang cinta kepada beliau berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Wa asyrafal hadis zikrullah. Paling mulianya hadis ucapan adalah berzikir kepada Allah. Paling mulianya ucapan berzikir. Nah, jangan banyak komentar. Kalau enggak perlu zikir kepada Allah. Allah ciptakan lisan kita ini bukan hanya sekedar menjadi untuk jalannya makanan dan minuman, tetapi untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang beriman, berzikirlah kepada Allah yang banyak. Jangan makanan aja yang banyak masuk dan minuman, apalagi ditambahi asap rokok. Yang paling penting banyaklah berzikir dengan lisan kamu kepada Allah. Dan juga zikir itu ada zikir dengan jawarih, zikir dengan anggota badan, yaitu dengan memperbanyak sholat, dengan birrul walidain, dengan bersedekah, dengan menggunakan anggota badan dalam taat kepada Allah. Dan juga ada zikir bil qalb, zikir dengan hati, ya? Dengan apa? Merenungi atas banyaknya nikmat Allah berikan dan bersyukur, kemudian merenungi keajaiban makhluk Allah dan mengaguminya. Itu adalah termasuk zikir bil qalb. Wa ahsanal qisas hadzal Quran. Paling bagusnya kisah-kisah ya Quran ini. Ceritakan itu Nabi Yusuf, ceritakan Nabi Ibrahim, ceritakan Nabi Musa, ceritakan itu. Jangan film yang diceritakan. Paling bagusnya kisah-kisah Al-Quran. Kisah tadi itu diceritakan di dalam Al-Quran, itu adalah untuk apa? Linutsabbita bihi fuadak, untuk memperkokoh hati kita. Kamu misalnya kalau menjadi seorang pemimpin yang diganyang sama umat, lihat bagaimana ceritanya Nabi Musa, supaya kamu jadi pemimpin yang kokoh hatinya. Kamu misalnya jika diderita dengan musibah, lihat Nabi Ayub bagaimana mendapatkan musibah dan sabar. Kamu jika mendapatkan masalah keluarga, lihat Nabi Allah Yusuf. Kamu jika menghadapi orang-orang yang zalim dan sebagai seorang dai, lihat Nabi Ibrahim. Kamu jika sebagai seorang pejabat dan raja dan penguasa, lihat Nabi Sulaiman. Kamu jika seorang yang miskin, lihat Nabi Allah Isa. Kamu jika menjadi panglima, lihat Nabi Allah Dawud. Terus demikian. Itu semuanya kisah-kisah kamu ceritakan, kamu baca, linutsabbita bi fuadak, untuk supaya hati kamu itu kokoh. Nah, banyak yang kamu contoh ada di situ nantinya. Sehingga kamu ketika mendapatkan musibah melihat bagaimana Nabi Allah Ayub. Oh, jadi musibah itu bukan adalah untuk menghancurkan kita. Ternyata Nabi Allah Ayub musibah begitu Allah kasih kenikmatan setelahnya, menjanjikan kenikmatan. Aku akan sabar sebagaimana Nabi Allah Ayub. Terus demikian. Karena itu baca kisah-kisah Al-Quran supaya kokoh hati kamu. Wa khairal umur awazimuha. Sebaik-baik perkara-perkara itu yang ditetapkannya, perkara yang tetap,
yang ada ajarannya, yang ada ajarannya itu adalah sebaik-baik perkara. Sebaliknya wa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara yaitu yang mengada-ngada daripada perkara itu, ngada-ngada. Nah, kalau kita katakan sebaik-baik perkara dalam akidah, yaitu yang ikuti Nabi yang mengajarkan kepada sahabat mengajarkan kepada tabi'in, terus adapun akidah-akidah yang baru, ada Mu'tazilah, ada Rafidhah, ada itu syarrul umur, itu mengada-ngada, karena itu bukan kembali dengan yang dibawa oleh sahabat yang berasal daripada Nabi Muhammad SAW. Syarrul umur muhdatsatuha. Begitulah juga dengan segala sesuatu, kalau sudah kembalinya kepada sahabat dan Nabi, maka itu terjamin baik. Dan itulah dikatakan khairal umur, sebaik-baik perkara adalah awazimuha, yang tetap, yang ada berdasar. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek perkara adalah yang mengada-ngada, tidak berdasar sama sekali. Nah, karena itu jangan mengada-ngada. Nah, dikembalikan lagi, ada enggak dasar-dasarnya? Silakan membuat sesuatu yang baru tapi berdasar. Anda membuat pondok berdasar, Anda membuat acara berdasar, Anda mengajar berdasar, metode berdasar, semuanya harus berdasar. Artinya tidak keluar daripada ajaran yang benar yang sudah ditetapkan. Jangan mengada-ngada yang baru yang nggak ada ketetapannya. Mengadakan ulang tahun, happy birthday, kemudian pakai trompet, pakai balon, pakai macam-macam itu dan ini. Ada dasar nggak ini? Nggak ada. Oh, mensyukuri dengan kelahiran anaknya setiap tahun dengan menghatamkan Al-Quranul Karim, dipanggil anak-anak yatim, disantuni. Oh, berdasar, nggak apa-apa. Jadi mengadakan sesuatu tapi harus berdasar, yang ada ketetapannya dalam ajaran, jangan yang tidak berdasar. Nah, itu namanya syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah mengada-ngada yang tidak ada berdasar. Sebaik-baik perkara itu yang ada dasarnya, gitu. Wa ahsanal huda hudal anbiya, sebaik-baik petunjuk para nabi. Udah jelas, mereka tidak mengambil segala sesuatu dengan ukuran nafsu, tetapi dengan bimbingan Allah. Adabani rabbi fa ahsana ta'dibi wa asyrafal maut mautus syuhada, sebaik-baik mati dalam keadaan syahid, membela agama Allah. Lah, nggak ada peperangan, jangan ngada-ngadakan peperangan. Ayo kita buat perang biar mati syahid. Ini nggak benar. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatamannau liqa'al adu, jangan kamu itu berharap ketemu musuh perang. Was'alullahal afiyah, mintalah kamu kepada Allah setiap saatnya al-afiyah, ya, kesehatan, keselamatan, ketentraman. Fa idza laqitumuhum, tapi kalau sudah memang harus bertemu dengan musuh, fa'lamu annal jannata tahta dhilalis suyuf, ketahuilah bahwa surga itu ada di bawah bayangan pedang. Artinya terus maju, jangan jadi pengecut sampai mati, sampai titik darah terakhir, sampai kamu menjadi orang syahid. Jadi itu bukan ngada-ngada perang, ayo kita bom-boman supaya mati syahid, bukan. Tetap as'alullah al-afiyah. Tapi kalau sudah berhadapan, nggak boleh kita jadi pengecut. Surga ada di bawah bayangan pedang, dalam arti maju terus sampai mati syahid, begitu.
Lah kalau enggak, belum ada perang, tetap semangat jihad ada dalam hati kita, membela agama Allah dengan cara berdakwah, dengan cara mengajar, dengan cara istiqamah, dengan cara mengajak orang makmurkan masjid, membaca Al-Quran. Itu adalah sebagai bentuk jihad kita. Jika tidak berhadapan dengan musuh, kata Nabi SAW, aktsaru syuhada ummati ashabul furush, paling banyaknya syuhadanya umatku, orang-orang mati syahid umatku, matinya di kasur ternyata, nggak ngunu peperangan. Kenapa? Karena dia punya semangat jihad dalam hatinya. Taib, panjang ini, wallahu a'lam. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب فقهنا وقرابات لنا في ديننا مع قدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما دائما وأخل أتقيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى صحب مصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك لا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأحبابه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين. ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان إلى الله. أحمد بن عيسى بن عبيد الله وعلي بن مدير علي بن علي وخلق السلام سيد الأعظم البقير المقدم بمسالتنا أبي علي وعلي الغيور مع أخواني وابن علي محمد مولى الدبيله والمقدم مثل الحبيب عبد الرحمن السقاف وأوسر بن السكران وابن علي وشهاب بن جد بن عبد الله عليه الأكبر وابن أبو بكر بن الحضر علي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صاحب مرمى فخر الوجوش أبو بكر بن سالم وقيس بن أنفاس عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ خالد بن أبي شهاب الحداد ثم الحبيب علي بن محمد بن حسين بن الكافة ثم الحبيب عبد الله بن طاهر ثم الكافة الربيع وصحبه بين حالة أرواح من المشارق إلى المغرب ثم إلى أرواح البلدة خصوصا حبيب جعفر بن زكي وسيد بن زكي وأصول المفرين من حضر في هذا المجلس سابقا وراحكم شروف والكرامة وشهادتك التوحيد ومشاركه بالنعم وشربنيا ووالدينا ووليكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا تقشر مغفرة بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم سونا إياكم كما الحبهم والمتابعة على سيدنا محمد ظاهر وباطنا وأن الله سبحانه وتعالى يعافنا ويعفو عنا ويرحمنا ويعذبنا فبله آملنا ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وبدننا والسلام العافية في ديننا ودنيانا وفقنا وإياكم للخير فعنا وعنكم كل شر مسلم وضير وتقبل جميع عمل الصالحات وكفر عن الذنوب والسيئات وعلى هدي إياكم يا الصالحة ومن السفر الآباء ومن هو الصالحون في مثل جالسنا وإنما قصر قصرنا وطلب طلبنا وإلى حضرة النبي. الفاتحة. تعلم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ورحمنا يا أرحم الراحمين.